Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Bersyukur untuk hari pemberian Tuhan yang baru bagi kita, Jumat 19 November 2021. Kita bisa bertemu kembali dalam program Marturia Ministry bersama dengan saudara-saudara kita yang berulang tahun kelahiran hari ini, Bapak Manuson Roni Manulang dan Bapak Sriyanto. Kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak berdua. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan Bapak-Bapak. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sejenak kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dari Keluaran 34 ayat 1-9. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami, bimbinglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk dapat mengerti firman-Mu, serta firman-Mu kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran 34 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekeliling gunung itu." Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, "Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat." Segeralah Musa berlutut di tanah lalu sujud menyembah serta berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Demikian firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dalam bacaan kita, Musa diperintahkan Tuhan Allah untuk membuat replika 2 loh batu. Musa mendapatkan kesempatan istimewa untuk bertemu dengan Allah. Pengalamannya sungguh luar biasa dan tidak semua orang yang dapat menikmati kesempatan seperti itu. Dan ketika Allah melewatinya dan berjalan di depannya, apa yang keluar dari mulut Musa merupakan wahyu yang menunjukkan keberadaan Allah. Marilah kita melihat 2 sisi yang bertolak belakang dari karakter Allah. Yang pertama, Dia adalah Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, dan setianya yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Dia adalah Allah yang penuh kasih dan dengan sepenuh hati mengasihi kita. Bukankah dengan mengutus Yesus yang rela mati buat kita, itu membuktikan bahwa Dia telah habis-habisan mengasihi kita. Begitu besar kasih-Nya kepada kita sampai setiap hari Allah harus memberikan pengampunan kepada jutaan manusia yang datang kepadanya dalam penyesalan. Begitu sibuknya Allah mengampuni manusia, namun Allah dengan hati senang melakukannya. Allah menyukai orang yang bertobat. Tuhan Allah menyukai orang yang setia, yang memegang teguh perjanjiannya. Berkat tidak akan habis-habisnya menghujani rumah orang benar. Yang kedua, Dia adalah Allah yang tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya. Allah memang Maha Pengampun, tetapi kepada orang yang berdosa
yang tidak mau bertobat, Allah mempunyai cara sendiri. Nabi Nahum mengungkapkan suatu istilah yang mungkin akan mengundang protes kita. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tapi jangan bayangkan bahwa Allah itu kejam. Itu merupakan konsekuensi dari kasih-Nya yang ditolak dan anugerah-Nya yang diinjak-injak. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari renungkan hal ini. Akan selalu ada kesempatan kedua bagi kita yang mau bertobat dan sungguh-sungguh berbalik dari dosa dan mau hidup benar di hadapan Allah. Tuhan Allah memberi kesempatan kedua bagi umat Israel untuk berbalik dari dosa dan kembali ke jalan yang benar. Pagi ini firman Tuhan menegur dan mengajak kita yang masih hidup dalam dosa. Allah mengasihi kita dan memberi kesempatan kedua bagi kita untuk kembali kepadanya. Jangan sia-siakan kesempatan kedua ini. Hiduplah benar di hadapannya dan mari menikmati berkat-berkat darinya. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami dikuatkan, kami diajarkan, ditegur dan disapa untuk kami selalu hidup benar di hadapan Tuhan, supaya kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjadi orang yang benar Tuhan, supaya di sepanjang hidup ini kami boleh merasakan anugerah dan berkat-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Ibu Bapak, selamat pagi, selamat berkarya layan, tetap jaga kesehatan, tetap prokes yang ketat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.